jalan sempit yang lewat sedikit. Kenapa yang lewat sedikit? Ya karenanya jalannya sempit ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Seolah-olah berkata kepada kita bahwa hidup di dalam kerajaan Allah, hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai murid-murid Tuhan, seringkali kita merasa kesepian. Kita sebagai minoritas karena jalan yang sempit, yang lewat pun sedikit. Nah, ciri jalan-jalan yang luas itu ya Bapak Ibu ya, yang seolah-olah banyak orang yang pergi, itu penuh dengan toleransi dan tidak mempercayai kebenaran absolut. Tiap hari Kamis kita main bulu tangkis bersama ya dengan Lawson Nandes dan beberapa majelis ya. Dan kita kenal ada satu teman ya, uncle berusia sekitar 60-an ya. Jadi uncle ini baru dan dia bertanya kepada kita, maksudnya kita kenalan dan kita beritahu bahwa kita orang Kristen. Dan dia dengan cepat langsung dia berkata bahwa I'm a free thinker. Ya, I'm a free thinker. I embrace everyone. Ya, jadi my wife Buddhis, saya akan ke vihara bersama dia. Dan kalau teman kantor saya ngajak ke gereja, saya juga pergi. It's okay. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Yang penting hati kita baik tulus kepada orang lain. Nah, kedengarannya bagus ya, karena penuh dengan toleransi. Tidak ada kebenaran absolut. Semua agama sama, semua Tuhan sama. Ya, tidak ada yang lebih benar daripada yang lain. Dan kita di jalan yang sempit, kita merasa kok orang Kristen rasanya banyak yang nolak ya. Kok orang Kristen rasanya banyak yang gak suka ya. Kenapa jalan sebagai anak-anak Tuhan ini rasanya sepi sekali. Kita kayaknya sendirian berjuang melayani Tuhan, memimpin NG, atau ikut FOD, kok rasanya gersang dan rasanya sepi sekali. Tapi ingat lagi pengharapan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun jalan yang kita jalani ini yang lewat sedikit. Yesaya 49:15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabannya adalah tidak. Tidak mungkin dia melupakan bayinya. Tetapi jikalau ia pun, aku Tuhan Yesus tidak akan melupakan engkau. Kita bisa melihat nuansa yang pasti, yang firm, yang yakin dari Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita walaupun seluruh dunia bahkan orang tua kita melupakan kita. Tuhan tetap berserta kita. Mungkin kita merasa kita minoritas ya, baik di kantor, baik di masyarakat, bahkan di rumah. Kita mungkin satu-satunya orang Kristen ya. Tiap hari kena eje-eje, ngapain makan berdoa ya. Minggu yuk jalan-jalan, ngapain ke gereja. Kita merasa minor. Tetapi encouragement kita pada pagi hari ini adalah, yuk kita tetap bertahan seperti Yosua dan Kaleb. Di tengah 10 pengintai lain berkata yang pesimis tentang Kanaan, Yosua dan Kaleb bertahan. Yuk kita juga seperti Gideon, yang walaupun hanya dengan 300 orang, kita tetap maju melawan 135.000 orang Midian. Karena Tuhan beserta kita. Yuk kita tetap seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah pembuangan bangsa Babel yang begitu banyak orang semua menyembah raja, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting bukan seramai apa, tetapi siapa yang ada di pihak kita.